Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya mau memberikan sedikit penjelasan tentang berkaitan yang namanya gangguan lambung. Nah, ini gangguan yang cukup sering dialami oleh teman-teman dan banyak yang mengatakan ini ada hubungannya dengan cemas. Video sebelumnya, teman-teman boleh lihat ya. Kita membahas bagaimana lambung itu sangat dipengaruhi oleh cemas. Nah, saya ingin berbagi pengalaman sedikit terkait dengan beberapa pasien yang sering datang ke Rumah Sakit Omni Alam Sutra tempat saya berpraktek dan mengeluhkan gejala-gejala lambung yang berkaitan dengan kondisi kecemasannya. Nah, kalau kita lihat secara lebih detail lagi berkaitan dengan kondisi ini, banyak di antara pasien-pasien tersebut mengeluh keluhan yang lebih sering terkait dengan kembung. Ya, jadi perasaan kembung ya di dada ya. Kemudian maksud dada itu adalah perbatasan sebenarnya di sini ya. Makanya kadang-kadang kan berasa jantungnya nggak enak, berdebar-debar ya. Kemudian juga rasa sesak gitu ya. Karena apa? Karena kembung. Nah, teman-teman bisa lihat kalau misalnya kita kembung ini ya didorong dari bawah itu ya, lambungnya, anginnya banyak dalam tanda kutip karena asam lambungnya naik misalnya. Nah, beberapa orang tuh tidak selalu mengalami panas di dada seperti pada kondisi GERD, tapi lebih sering kembung saja. Kembung ini tidak selalu juga disertai oleh nyeri ulu hati. Jadi nyeri ulu hati itu adalah sesuatu yang juga berbeda ya teman-teman. Kadang-kadang kalau nyeri ulu hatinya dominan, kemudian juga lebih sering perih, kalau dimakanin agak lumayan, ini artinya lebih dominan ke arah gejala gastritis. Sedangkan kalau gejala yang berkaitan dengan kondisi yang biasanya psikosomatik itu lebih sering kembung. Ya, gejala kembung ini paling dominan. Ya. Dan pada banyak kasus, seringkali ketika kita sendawa, ya, rasa kayak mau ngeluarin angin, ya, dalam tanda kutip lagi, atau misalnya mengeluarkan suara gitu ya, itu menjadi lebih nyaman. Walaupun teman-teman harus hati-hati, pada beberapa kasus itu malah tidak disarankan. Anda sengaja gitu, nggak boleh. Ya, malah harus tarik napas panjang, tahan sebentar, kemudian keluarkan perlahan-lahan lewat mulut. Jadi lewat hidung, ya begitu. Ya, jadi kalau sendawa terus-terusan tuh sebaiknya Anda harus lakukan seperti itu. Ada juga yang sengaja memberikan misalnya minyak kayu putih atau misalnya hangat-hangat itu ya di dadanya supaya lebih enak gitu ya. Ada juga saya pernah dengar salah satu grup band Dewa itu ya Mas Ahmad Dhani, mereka bilangnya waktu itu diwawancara sama Ari Lasso, bilangnya dia pakai Vicks katanya buat ngangetin kalau lagi begitu nggak enak. Karena dia juga katanya GERD juga katanya gitu, ada keadaan seperti itu ya. Tapi kita lihat sebenarnya ini sesuatu yang sangat sering terjadi ya, siapapun bisa mengalaminya. Kadang-kadang saya kalau misalnya lagi kebanyakan minum kopi, misalnya 2-3 gelas sehari, itu kadang-kadang juga lagi kondisi kurang fit, mungkin bisa jadi kembung juga. Namun yang bedanya adalah kembungnya saya tidak terlalu lama dibandingkan mungkin pada pasien-pasien yang juga cemas maupun mengalami psikosomatik. Kalau biasanya pasien yang kembung itu dokter kasihnya sejenis obat prokinetik ya, domperidon itu yang paling sering dikasih. Dan biasanya itu baik gitu. Anda teman-teman yang suka bolak-balik ke dokter penyakit dalam, ke dokter umum pasti udah apal banget. Dikasihnya domperidon sama PPI seperti omeprazol atau lansoprazol. Kalau Anda atau teman-teman ini gejala lambungnya itu gejala lambung yang biasa aja gitu ya, ya bahaya itu. Makan itu 2 kali juga baik gitu ya, enak gitu langsung lambungnya. Nah, mengapa teman-teman perlu tahu nih, mengapa kok sering banget gejalanya kembung ya kalau misalnya yang berhubungan dengan kondisi psikosomatik. Pada dasarnya memang
ada kaitannya dengan kemampuan peristaltik dari lambung dan usus sendiri. Jadi kemampuan peristaltik lambung dan usus ini ada terganggu ya karena kondisi di makanan atau misalnya gas yang terlalu banyak ya, gasnya atau jadi asam lambung yang terlalu banyak juga menyebabkan peristaltiknya terganggu gitu ya, sehingga jadi kurang bagus lah ya, banyak diem gitu istilahnya, nggak bergerak dia punya usus dan lambungnya, sehingga menyebabkan terjadinya stuck ya, makanannya. Itulah salah satu terapi non obatnya teman-teman perlu tahu adalah jangan makan terlalu langsung banyak gitu kan, nggak boleh banyak-banyak langsung. Ada beberapa yang membaginya dalam beberapa kali makan ya, misalnya 5 kali dalam 1 hari gitu ya. Atau juga biasanya makan makanan yang tidak mudah memicu terjadinya kembung. Biasanya sayuran yang warnanya putih ya, toge, kol, tuh saya suka sawi putih juga kadang-kadang memicu kembung. Kemudian juga jangan terlalu banyak minum minuman yang bersoda. Ini juga penting banget supaya nggak jadi kembung ya. Itu salah satu yang perlu diperhatikan. Dan satu nih yang suka lupa, yaitu jalan kaki, olahraga. Jangan terlalu banyak diem atau rebahan. Ya teman-teman, kalau mau peristaltiknya bagus ya Anda harus belajar ya, jalan kaki. Kemudian melakukan aktivitas ya, seperti kayak ya bolehlah jogging-jogging kecil atau jalan kaki aja biasa ya, sekitar 20 menit aja sehari. Itu sangat membantu kemampuan untuk peristaltik dari lambung dan ususnya. Ini kadang-kadang juga memang dikaitkan karena faktor stres ya. Kenapa? Karena kalau faktor stres itu biasanya nanti akan berhubungan dengan saraf otonom. Nah, saraf otonom inilah yang membuat sistem, dalam hal ini adalah parasimpatis nih yang paling sering, itu mengalami suatu kondisi yang tidak stabil. Dan akhirnya jadi diem, dia nggak mau bergerak. Karena dia berasa bahwa ada sesuatu yang lebih penting nih. Jantungnya mungkin, pernapasannya mungkin ya. Jadi kita diem dulu nih, nggak usah gerak nih. Kita nggak usah bergerak karena kita lagi dibutuhkan yang lain. Misalnya jantungnya, lambungnya untuk melakukan aktivitas dalam proses fight and flight yang seperti saya sudah pernah jelaskan di kondisi sebelumnya. Jadi sebenarnya kita bisa lihat satu persatu penyebab kembung ini itu paling dominan ya pada kasus-kasus psikosomatik cemas ya, dibandingkan keluhan yang lain. Misalnya buang air besar yang banyak ya, atau sering gitu ya. Sering itu yang bukan banyak tapi sering ya. Itu biasanya IBS tuh, Irritable Bowel Syndrome ya. Kita nanti bahas juga di kondisi nanti selanjutnya deh ya kita bahas. Tapi kita fokuskan pada kondisi yang sering kali gejala kembung ini luar biasa, emang paling banyak ya. Makanya kadang-kadang bloating atau rasa naik ke atas itu, regurgitasi atau reflux itu juga sering mengikuti kondisi seperti ini. Dan itulah yang sering kali salah tangkap antara kondisi GERD dengan kondisi dispepsia fungsional, yang sebenarnya problemnya itu berkaitan dengan pola makan, kemudian jenis makanan yang dimakan kadang-kadang, dan stres. Salah satunya juga adalah rokok ya. Salah satu prof yang pernah saya kenal, Prof. Ari, mengatakan kalau Anda masih merokok itu kesulitan agar lambungnya membaik tuh biasanya agak susah, karena selama Anda masih merokok biasanya kondisinya akan lebih sulit untuk membaik secara seluruh atau secara keseluruhan. Jadi tetap gaya hidup sehat yang benar, tetap olahraga, ada aktivitas bergerak supaya peristaltiknya menjadi baik, makan makanan yang baik ya, makan makanan yang Anda kenali sebagai suatu makanan yang bisa membantu. Dan jangan lupa salah satunya adalah jangan makan terlalu kenyang langsung ya, dan jangan terlalu banyak makan tepung seperti mie ya, seperti itu ya, atau mie instan juga jangan ya, karena itu susah dicernanya ya. Kebanyakan makanan-makanan yang sulit dicerna itu biasanya akan menimbulkan kembung lebih mudah. Oke teman-teman, mudah-mudahan sedikit gambaran ini memberikan penjelasan buat teman-teman semua. Jangan terlalu cemas ya terkait dengan lambung, karena nanti makin tambah kurang baik lambungnya. Dan jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan kita semuanya, apalagi di era pandemi sekarang ini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Sehat semuanya, salam sehat jiwa. Bye-bye.